Shalom warga kerajaan. Banyak yang bertanya pada saya, bagaimana aku mempermuliakan Tuhan? Aku ingin mempermuliakan Tuhan, itu tujuan hidupku. Kita belajar daripada Sang Putra sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 17 ayat 4 dan 5, aku telah mempermuliakan engkau di bumi, bukan di surga, di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan padaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kita tahu kita dapatkan kemuliaan itu dalam hadiratnya Tuhan, ya kan? Dan firman Tuhan berkata, dari situlah kita bisa yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kita melihat bagaimana ketika Kristus merubah air jadi anggur. Itu tanda yang pertama dan orang mempermuliakan dia. Dan di dalam ayat-ayat yang lain ya, misalnya saja di dalam Matius 15 ayat 31. Dia menjelikkan mata orang buta, membuat orang lumpuh berjalan, mengusir roh-roh jahat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Bagaimana caranya memuliakan Tuhan? Yaitu exercise yang diperintahkan Tuhan Markus 16, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh-roh jahat. Ya, ketika kita melakukan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu saudaraku, juga ketika ada orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang temannya itu, Yesus berkata, anakku, dosamu sudah diampuni. Semua orang, terutama orang Farisi, itu bersungut-sungut. Orang ini menghujat, bagaimana bisa mengampuni kecuali Allah sendiri. Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaannya yang berkata, mana lebih mudah mengatakan angkat tilammu dan berjalan, atau mengampuni dosa. Supaya kamu tahu bahwa anak manusia punya kuasa dan otoritas untuk mengampuni dosa. Dia berkata, bangkit, angkat tilammu dan berjalan. Dan orang memuliakan Allah karena apa yang dia kerjakan. Di dalam hidup saya itu terbagi 2. Hidup yang lama tidak mempermuliakan Tuhan. Hidup yang baru saya rindu mempermuliakan Tuhan. Dan ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup saya dan pelita ini, roh ini menyala dan hidup kembali, maka saya membiarkan kuasa Tuhan melalui hidup saya. Dan saya meniru Tuhan Yesus. Saya ingin menyelesaikan pekerjaannya. Ya, conference kita barusan kan kingdom completion. Sebab Yesus berkata, makananku yang melakukan pekerjaan dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Untuk menyelesaikan pekerjaannya itu saudaraku, setiap orang telah diberi karunia oleh Tuhan. Karena jangan sia-siakan karunia Allah yang kita terima lewat penumpangan tangan para penatua, atau kita terima langsung daripada Tuhan. Let your light so shine before men, supaya orang mempermuliakan Bapamu yang di surga. Ketika mereka melihat orang lumpuh berjalan. Saya masih ingat satu hari ada seorang ibu yang sudah koma, ya saudaraku. Dan kami dipanggil, saya cuma memuji Tuhan. Salah satu cara memuliakan Tuhan adalah to glorify His name, adalah to praise His name. Ketika saya menyanyi saudaraku 10 kali begitu, ibu yang tadi ditutup dengan kain saudaraku bangkit dan seluruh keluarga bertobat. Saudaraku, saya masih ingat, itulah caranya mempermuliakan Bapa di sorga, yaitu dengan exercise His authority di bumi ini. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. Amin. Nama Tuhan, Shalom. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua hadir di tempat ini rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Oleh karenanya mari kita persiapkan hati kita. Mari kita beri yang terbaik buat Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya, kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini atas setiap anugerah dan kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami. Dan biarlah Tuhan, dengan kerinduan kami datang kepadamu, untuk kami boleh menerima kasih dan anugerah-Mu. Untuk kami boleh menerima lawatan-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, kami lepaskan berkat buat setiap umat-Mu, buat setiap jemaat-Mu. Mereka yang masih dalam perjalanan, Tuhan memberkati, menyertai, melindungi, supaya mereka boleh sampai di tempat ini dalam keadaan selamat, tiada kurang suatu apapun. Kami juga berdoa Tuhan, kami melepaskan berkat buat kota di mana kami tinggal. Diberkati Bondowoso, diberkati pemimpin-pemimpin kota ini, diberkati masyarakat kota Bondowoso, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus.
Kami juga melepaskan berkat buat Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati masyarakat Indonesia. Karena kami tahu Tuhan, hati-Mu ada di bangsa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat senior pastor kami, Bapak Timotius Syarifin. Kami juga berdoa buat Gembala Rayon dan juga Gembala Sidang di tempat ini, Bapak Pendeta Herman Lipi. Biar Tuhan senantiasa pakai beliau-beliau ini Tuhan untuk membawa kami semakin hari disempurnakan, semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami bawa hidup kami bawa hati kami bawa kerinduan kami untuk kami berjumpa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan dosa di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Katakan bersama Yesus, Yesus, ku kami sembah Engkau Tuhan, di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan Yesus, oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan, oh di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan masuk hadirat, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan
besar untuk kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Oh Yesus, Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Di hadapan-Mu keinginan dalam hidupku
haleluya buat Raja kita Kak. Katakan haleluya. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan bersama. Amin. Haleluya. Dia bangkit buat kita, dia hidup buat kita. Amin. Haleluya. Katakan bersama Allahku. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya. Ku percaya padanya, dialah Tuhan atas langit surga. Selamatkan kita umat manusia. Katakan Allahku, haleluya. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya. Ku percaya padanya, dialah Tuhan datang dari surga. Selamatkan kita umat manusia. Katakan bangkit hidup, bangkit hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Dia berkuasa. Haleluya. Katakan Allahku. Allahku, Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya. Ku percaya padanya, dialah Tuhan datang dari surga. Selamatkan kita umat manusia. Haleluya. Bangkit hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Dia berkuasa. Katakan bangkit, bangkit hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Dia berkuasa. Katakan bangkit, bangkit hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Dia katakan bangkit, bangkit hidup, berkuasa selamanya. Dia buka jalan bagi umat manusia. Haleluya. Dia berkuasa. Haleluya. Haleluya. Dia berkuasa. Katakan haleluya. Haleluya. Dia berkuasa. Haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Katakan dia luar biasa, amin. Haleluya. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk. Haleluya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa,
Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya, sebab dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas, serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas. Katakan Yesus nama di atas. Yesus nama di atas. Kuasa, amin. Sebab dialah yang menguasai hidup kita. Kita percaya bahwa masa depan kita ada di dalamnya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu kau tak tinggalkanku. Percaya Kau Tuhan, atasku ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar bagiku. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita, ya janji-Mu Tuhan, Kau tak tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan,
depan, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam, ku berjalan dalam, ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagiku. Haleluya. Sebab dalam-Mu Tuhan, kami percaya masa depan kami adalah masa depan yang cerah, ceria, cemerlang. Haleluya. Katakan bersama, forever I will sing. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh, haleluya. Kehendak-Mu yang jadi, kehendak-Mu yang jadi. Kami percaya padamu Tuhan, kami percaya padamu Tuhan. Kau Allah yang kami percayai. Haleluya. Kami percaya, kami percaya padamu Tuhan. Mari sembah Dia. Antara engkau dengan Tuhan hari ini, sembah Dia. Pastikan kau berjumpa dengan Tuhan. Ada kelegaan, ada pemulihan. Haleluya. Sirianamo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran yang daripada seribu hari di tempatnya. Mari dengan penuh ucapan syukur memuji-Mu, menyembah-Mu.
dan menikmati semua kemurahan. Mari sekali lagi katakan lebih baik, lebih baik ya Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bebaskan umat-Mu, berikan kekuatan yang baru Bapa. Oh, di tempatlah memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan, dan menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati. Amin. Sekali lagi katakan, dan menikmati kemurahan Tuhan, dan menikmati semua kemurahan. Mari beri tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Bebaskan umat-Mu Tuhan, hiburkan dan berikan kekuatan. Kami percaya sementara kami memuji dan menyembah Tuhan, kami diurapi dengan urapan yang baru oleh Tuhan. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, dan kami percaya Tuhan juga menyediakan perkara-perkara dahsyat dan ajaib, mujizat terjadi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan hadir dan ada di tengah-tengah umatnya di tempat ini, katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Wow, puji Tuhan. Siapa yang menikmati hadirat Tuhan hari ini? Ya, puji Tuhan. Ingat saudara, saya selalu ingatkan bahwa kita datang di tempat ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Dan pastikan kau berjumpa dengan Tuhan. Sebab ibadah tanpa perjumpaan dengan Tuhan adalah ibadah yang sia-sia. Jadi saudara datang di tempat ini bukan untuk ketemu saya, ya, bukan untuk ketemu Pak Cai, teman-teman yang lain, tetapi untuk Tuhan. Ayo katakan kanan kiri, pastikan kau berjumpa dengan Tuhan hari ini. Haleluya. Wow, saudara, kita masuk dalam tema-tema yang berbicara tentang bagaimana kita memuliakan nama Tuhan. Dan dalam kesempatan ini, izinkan saya bagikan, kalau saudara suka akan tema, judulnya begini saudara. Glorify the King through me. Atau memuliakan Sang Raja melalui kehidupan saya. Atau tadi Pak Arifin sudah katakan glorify the King through us. Atau melalui kehidupan kita semuanya. Saudara, tadi sudah digambarkan oleh Pak Arifin bagaimana kita ini sebagai eklesianya Tuhan. Ya, kalau saudara melihat akar katanya ek dan kaleo itu berbicara tentang orang-orang pilihan. Dan kalau dikontekskan sekarang saudara, itu adalah anggota-anggota dewan. Yang setiap kalau di konteks orang Israel itu mereka duduk di pintu gerbang kota. Ya bukan duduk-duduk di pintu gerbang kota seperti bayangan kita. Tapi di pintu gerbang kota ini berbicara di mana itu adalah tempat untuk pusat pemerintahan. Ya, yang mengatur, yang memutuskan segala sesuatu yang akan terjadi di dalam kota di mana mereka tinggal. Nah, kita ini seperti yang Tuhan bilang bahwa gereja itu berbicara tentang eklesia. Artinya orang-orang yang spesial, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Jadi yang dipilih adalah orang-orang yang spesial. Dan pastikan saudara dan saya adalah orang-orang yang spesial. Makanya begini saudara, Tuhan mau kita memuliakan nama Tuhan melalui apa? Kehidupan kita. Nah kita akan lihat bersama-sama, kita baca dulu ayatnya. Di dalam Matius pasal 5 ayat 16, sebab ini tema yang diberikan oleh pusat kepada kita semuanya. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Saudara, kalau saudara cek ayat sebelumnya itu berbicara tentang garam dunia. Kamu adalah garam dunia. Nah, hari ini kita fokuskan tentang terang dunia. Ya, saudara, setiap orang butuh terang. Ya, setiap orang saudara tidak suka kegelapan. Siapa di sini suka berada di tempat yang gelap, yang tanpa cahaya, ya? Kemudian saudara tiba-tiba merasa senang di dalamnya. Hati-hati saudara ya. Karena apa, saudara tidak akan melihat apa-apa. Makanya saudara senang sekali ketika orang ada di dalam terang. Sebab di dalam terang itu saudara kita bisa melihat segala situasi. Namun pertanyaannya begini saudara. Ada banyak orang masih suka tinggal dalam kegelapan tanpa disadari. Padahal saudara dalam kegelapan itu saudara bisa terjadi sesuatu yang berbahaya buat kita. Nah, ini perlu saudara ketahui, orang yang sepertinya hidup di dalam terang, ya sebuah kota yang gemerlap. Saudara, saya berasal pelayanan juga dari Batam. Ya bagaimana kota gemerlap itu ya saya tahu saudara ya. Dan dibanding dengan Bondowoso mungkin jauh lebih gemerlap. Tapi bukan itu persoalannya saudara. Banyak orang tinggal di kota-kota yang terang tapi hatinya masih gelap saudara. Hati yang gelap tuh begini saudara, tidak bisa menatap masa depan. Tidak bisa melihat berkat Tuhan. Tidak bisa menikmati kasih dan anugerah kasih sayang daripada Tuhan. Sehingga hidupnya gelap, saudara, tidak ada penuh dengan kesuraman, penuh dengan kekecewaan. Nah, ini orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Sekalipun dia ada dalam cahaya, terang jasmani seperti ini, saudara. Nah, saya berharap tidak ada orang itu seperti ini di sini ya. Yang ada orang yang hidup dalam terang Tuhan. Sehingga kita begini, saudara. Kita akan melihat sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan hari ini. Amin. Nah, Tuhan berikan kepada kita satu identitas yang baru. Yaitu kita menjadi terang dunia. Saudara, Pak Arifin tadi singgung, bukan harus menjadi terang. Tetapi identitas baru ini adalah automatically. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia saudara sudah bercahaya. Ya, menjadi terang saudara bagi banyak orang. Nah, Tuhan katakan bahwa identitas baru ini harus kita sandang dan harus kita sadari. Ya mau tidak mau, suka atau tidak suka. Saudara akan pernah lihat akuarium ya? Pernah ya? Saudara akan dilihat oleh banyak orang. Saudara akan diperhatikan oleh banyak orang. Saudara akan disoroti oleh banyak orang. Karena apa? Saudara sudah menjadi orang percaya. Apa artinya ini saudara? Artinya saudara, kita tidak ada yang bisa disembunyikan dalam kehidupan kita. Artinya apa saudara? Kita juga telanjang saudara di mata banyak orang. Artinya bukan nanti telanjang tidak pakai pakaian ya. Tetapi saudara, apa yang ada dalam kehidupan kita itu pasti orang akan lihat saudara. Karena apa? Karena nanti saya akan jelaskan ya. Bagaimana maksud daripada glorify to the King through me atau through us. Nah, kita lihat dulu saudara. Yang pertama yang saya mau bagikan, bagaimana kita bisa menjadi terang dunia. Ini penting supaya begini saudara. Aduh saya ini punya karakter yang buruk yang belum saya bisa perbaiki. Saudara, saya mau katakan begini. Orang percaya saudara, detik dia bertobat, contohnya seperti saya. Saya ini masih bergumul dalam banyak hal juga tentang karakter, tentang kebiasaan hidup. Nah, saya pun saudara masih berproses. Sejak saya terima Tuhan Yesus. Dan kemudian tidak otomatis saya berubah kehidupan saya. Tidak otomatis. Oh tiba-tiba Pak Herman yang dulu kasar menjadi penyabar. Yang dulu saudara suka kata-kata kotor tiba-tiba jugrek gitu ya. Berubah saudara dengan kata-kata yang membangun dan seterusnya. Saudara, ini butuh proses. Nah, selama masih proses itu saudara, kita harus sadar bahwa kita ini tidak bisa memperbaiki diri kita sendiri. Ya, perhatikan baik. Kita tidak bisa memperbaiki diri kita sendiri. Dengan cara apapun. Tuhan, hari ini aku mau jadi orang baik. Saudara, pasti akan banyak yang bisa menghalangi saudara. Ya, entah itu diri kita sendiri, orang lain dan lain sebagainya. Sehingga begini saudara. Memang pada kesimpulannya kita tidak bisa memperbaiki diri kita sendiri. Kecuali apa saudara? Oleh karena Tuhan. Amin. Minta Roh Kudus. Minta kekuatan daripada Tuhan. Makanya saudara, untuk kita bisa menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan atau Sang Raja saudara, melalui kehidupan kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah begini saudara. Hidup terkoneksi dengan sumber terang itu. Ya, hidup saudara selalu memiliki keterkaitan atau hubungan dengan terang itu. Tuhan katakan saudara, kita baca dulu ayatnya ya.
Yesus adalah terang yang besar. Matius pasal 4 ayat 15 dan 16. Saya bacakan buat saudara. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Saudara, ceritanya begini, bahwa kehidupan orang Israel zaman itu memang penuh dengan kegelapan. Ya, penuh dengan dosa. Banyak saudara penyimpangan terjadi, penyimpangan seksual. Orang yang kalau orang Manado bilang, di sini ada orang Manado lagi kah? Istilahnya lapendos. Tahu lapendos saudara? Laki-laki pendosa gitu ya. Itu banyak ada di sana. Sehingga Yesus waktu datang ke dunia ini, saudara, dia benar-benar menghadapi kegelapan. Namun karena fungsinya sebagai terang, maka kegelapan itu disinari dengan terang. Otomatis kegelapan itu menyingkir. Nah, di sini digambarkan begini, saudara, bahwa Yesus itu adalah terang, saudara, yang besar. Ya, Yesus adalah sumber terang yang besar. Artinya begini, saudara, bahwa ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, maka sebenarnya, saudara, kita sedang meminta atau mengalirkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita juga bisa menjadi terang bagi banyak orang. Karena terang yang Tuhan maksud tadi, saudara, bahwa terang itu tidak bisa disimpan di bawah gantang atau ditaruh di bawah gantang. Terang itu harus ada di atas kaki Dian, saudara, yang harus menerangi sedemikian banyak orang, sehingga terang ini bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, yang perlu kita lakukan adalah kita terus terkoneksi dengan siapa? Sumber terang. Sumber terang itu bukan ada pada yang lain, saudara. Yesus menyatakan dirinya sendiri selain sebagai juru selamat dan Tuhan, tetapi dia juga sebagai sumber terang. Nah, kita pun, saudara, kalau kita mau menjadi terang, saudara, atau hidup kita, saudara, menjadi terang, maka kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Apa artinya ini, saudara? Kita punya hubungan erat dengan Tuhan. Kita harus sering-sering bergaul dengan Tuhan. Amin. Kita, saudara, harus rajin, harus selalu, saudara, hidup dalam tidak pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ada banyak orang, saudara, mau merubah kehidupannya itu enggak gampang memang dengan dirinya sendiri. Tapi ya, siapapun, saudara, berharap orang mau berubah. Ya, contohnya, saudara, siapa di sini pengen anaknya jadi pencuri umpamanya? Nggak mungkin kan? Ya, kita berharap anak kita baik. Ya, kita berharap anak kita punya masa depan yang luar biasa. Kita berharap anak kita menjadi orang yang punya masa depan, saudara. Nah, tentu itu harapan kita. Nah, harapan-harapan inilah, saudara, yang ada pada kita, termasuk juga orang berharap juga kepada kita. Jadi jangan kita hanya mengharapkan orang lain berubah, kita juga tidak pernah berubah gitu, saudara. Makanya saya sering bilang, kita memang tidak gampang, saudara, untuk merubah seseorang. Tidak gampang, termasuk istri kita, suami kita, orang terdekat kita, anak kita, tetangga kita. Jadi tidak akan bisa mengubah orang, saudara. Kecuali begini, saudara, kita serahkan sama Tuhan. Amin. Caranya ngubah orang seperti itu ya. Serahkan sama Tuhan, sebab hanya Tuhan yang sanggup mengubah. Dan yang kedua, saudara, cara yang paling jitu, kita sendiri yang dulu berubah. Serahkan sama Tuhan. Termasuk diri kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Dan kita sendiri yang berubah. Harapan semua orang pasti gitu. Tidak mungkin, saudara, waduh, masa depanmu biarlah, terserah kamu. Tidak mungkin. Nah, maksudnya begini, saudara. Tuhan mau kita punya hubungan dengan Tuhan. Saya percaya, saudara, siapapun kita mau hidup kita jauh lebih baik. Yang setuju katakan amin. Mau hidup kita jauh lebih baik. Saya tidak mau, Pak, hidup seperti ini, Pak, hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan, Pak. Saya tidak mau. Itu sudah pasti. Siapapun kalau saudara tanya, penjahat kelas kakap pun pasti punya harapan seperti itu. Untuk itu begini, saudara, bahwa cara satu-satunya kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Ayo ibadah, amin. Ayo, saudara. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan agar kita terkoneksi dengan Tuhan. Doa, baca firman, memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Saya selalu kirim renungan, saudara, supaya saudara sadar bahwa kita setiap hari juga harus terkoneksi dengan Tuhan.
Karena kita terkoneksi dengan sumber yang terang itu. Nah, saya akan jelaskan di sini Imamat pasal 6 ayat 12 sampai 13 saya bacakan. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat 13, 2, 3 kita baca sama-sama. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. Yesus gambarkan bahwa dia adalah pokok zaitun. Nah, kita adalah cabang atau ranting, saudara, yang dicangkokkan. Sehingga begini, saudara, aliran getah itu mengalir kepada cabang. Kalau cabang ini lepas dari pokoknya, saudara, maka minyak itu tidak akan pernah mengalir ke cabang. Nah, satu-satunya cara, saudara, supaya kita bisa menjadi terang, kita dapat menerangi banyak orang, itu terkoneksi dengan Tuhan. Nah, seperti yang saya katakan di awal, bahwa ini adalah satu proses. Ya, tadi pagi, saudara, saya didatangi oleh seorang jemaat, ya, dan dia bergumul, saudara, tentang hidupnya. Dia bergumul, Pak, saya ini belum berubah, Pak, kehidupan saya. Saya bilang, saudara, tidak ada masalah. Yang penting begini, ada kerinduan dalam hatimu untuk berubah. Orang percaya tidak langsung bisa berubah kehidupannya. Artinya langsung jebret gitu, enggak, saudara. Tapi berproses. Yang penting begini, saudara. Jangan sampai dosa itu menjadi dibuahi dan ketika dia berbuah menjadi matang. Dan kalau sudah matang itu melahirkan dosa. Dan kalau sudah dosa melahirkan maut. Saudara, saya selalu katakan bahwa dosa itu pasti ada konsekuensinya. Ya, pasti ada konsekuensinya. Siapa di sini pria-pria? Termasuk saya, ya. Pria mana sih, saudara, yang enggak kalau lihat wanita cantik, saudara, ya, yang tidak merasa tertarik. Saudara, jangan menyembunyikan hal ini, ya, saudara. Saudara, untuk lihat wanita cantik itu enggak perlu pengurapan, saudara. Enggak perlu pengurapan, Tuhan aku mau terima pengurapan supaya aku dapat melihat wanita cantik. Enggak bisa, saudara. Saudara, secara alami, saudara, itu pasti. Nah, ada banyak orang, saudara, tidak bisa memanage pikirannya. Ya, sehingga saudara kalau lihat wanita cantik membayangkan dan lain sebagainya. Nah, yang saya maksud begini, saudara. Jangan sampai pikiran kita itu, saudara, menghasilkan dosa dan mata. Kita boleh, saudara, memandang siapapun, bukan berarti nanti, kalau saya memandang wanita cantik kemudian saya berdosa. Enggak. Saya percaya sebelum Daud jatuh dalam dosa dengan Batsheba, saudara, dia bergumul tentang hidupnya. Dia melihat wanita cantik sekelas Batsheba, saudara. Pasti ada pergumulan dalam pikirannya. Nah, karena dia tidak bisa menguasai pikirannya, maka yang terjadi, saudara, dia memikir-mikirkan untuk bisa melakukan dosa. Nah, seandainya begini, saudara, kalau itu berkutat dalam pikiran Daud, maka saya yakin, saudara, Daud tidak jatuh dalam dosa yang jauh lebih besar. Ya, dia bisa menguasai sampai di dalam pikiran itu. Nah, konsekuensinya apa? Saya pernah katakan bahwa konsekuensi dosa yang paling kecil, ya, ketika manusia berpikir tentang sesuatu yang berbuat zina dalam pikirannya, tapi dia tidak melakukan, saudara, maka konsekuensi dosanya itu adalah perasaan bersalah. Ya, itu adalah konsekuensinya. Nah, yang jelas begini, jangan sampai berbuah dosa itu. Ya, jangan sampai berbuah. Nah, makanya, saudara, ini pentingnya supaya kita terkoneksi terus dengan Tuhan. Tuhan pasti, saudara, akan menegur kita. Jangan kamu sampai berbuat dosa. Saya yakin waktu Daud memikirkan Batsheba, saudara, Tuhan sudah tegur dia, sudah, tapi dia melanggar karena apa, saudara? Dia melupakan Tuhan. Bayangkan, saudara, waktu kejadian itu kan terjadi begini. Sementara orang lain berperang, dia ada di istana. Dia ada dalam zona nyaman, saudara. Ya, dia, saudara, lupa terkoneksi dengan Tuhan. Padahal, saudara, ada hal yang wajib dia lakukan. Tapi dia lupa. Sehingga dia jatuh dalam dosa. Nah, orang yang tidak mau terkoneksi dengan Tuhan, saya mau katakan begini, dia gampang jatuh dalam dosa. Dia mudah sekali jatuh dalam dosa. Karena apa? Tidak ada kekuatan. Tuhan katakan harus dijaga supaya api tetap menyala. Harus dijaga. Katakan bersama saya, harus dijaga. Ayo tunjuk kalau di sini ada suami istri, ya. Tunjuk suaminya, istrinya, harus dijaga tetap menyala.
Ya, harus dijaga saudara. Tidak ada cara lain gitu kan saudara. Tidak ada cara lain. Saya berdoa saudara, jemaat Tuhan di tempat ini bisa menguasai hidupnya. Amin. Dengan apa? Menjaga hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Harus saudara. Karena kita manusia tidak akan mampu mengatasi kedagingan kita, hawa nafsu kita. Apalagi dunia sudah sedemikian besar saudara, sudah mempengaruhi kita. Kita pasti tidak akan mampu. Ayo mulai hari ini putuskan hidup saudara untuk terkoneksi terus dengan Tuhan. Amin. Cari Tuhan saudara. Ya, cari Tuhan untuk hal apapun dalam pergumulan kita. Cari Tuhan. Tidak ada jalan keluar saudara. Tidak ada jalan keluar. Saya pastikan itu. Keuangan kita tidak akan bisa memberikan jalan keluar. Inggris sekarang sedang dilanda krisis saudara. Bayangkan negara maju. Gara-gara perang Ukraina. Padahal negara kuat ekonomi bisa drop saudara. Indonesia saudara puji Tuhan. Bukan karena kehebatan presiden kita, tapi karena kasih karunia daripada Tuhan. Saudara juga yang ada di tempat ini boleh kuat karena apa? Menjaga api itu tetap menyala. Ayo tetap terkoneksi dengan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah yang kedua begini saudara. Hidup memuliakan nama Tuhan atau Sang Raja melalui kita atau saya itu adalah hidup yang berubah dan berbuah. Nah saya bacakan ayatnya. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 10 saya bacakan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan ya, dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara yang kasihan Tuhan. Perhatikan orang yang hidup di dalam terang. Itu kehidupannya saudara. Pasti ada perubahan dan juga ada buah. Ada pertanyaan begini saudara, ya seperti di Komsel, di Empro atau di pengajaran kami di Zoom. Kalau saudara boleh gabung silakan ya, karena menarik sekali kalau saudara ikut Kingdom Training, ikut Empro, di sana kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru dalam mengenal akan Tuhan saudara. Jadi kami bukan bahas hal-hal yang lain, tapi berbahas Alkitab juga saudara. Nah yang saya lihat di situ begini saudara. Bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan saudara. Seharusnya kan begini saudara. Orang Kristen itu sejak dia terima Tuhan Yesus. Dia pasti selamat. Karena apa? Diikat dengan darah Yesus. Ya, diikat dengan darah Yesus. Ada materai. Nanti saudara kalau mau masuk surga gitu, ada tiket gitu saudara. Kalau saudara saatnya masuk surga. Tiketnya apa? Saya sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan katakan bahwa meterainya itu adalah darah Yesus. Kalau sudah dimeteraikan tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa saudara. Nah ada banyak hal saudara yang menjadi pertanyaan begini. Pak, dia tuh sudah lama Kristen Pak. Bahkan sudah ada di mimbar ini Pak, nyanyi Pak. Sudah melayani Pak. Tapi kok saya lihat hidupnya tidak berubah Pak. Kita memang tidak bisa menghakimi orang seperti ini masuk surga atau tidak. Tidak bisa, itu hanya haknya Tuhan. Tapi saudara, kalau saya bisa berimajinasi, mengandai-andai saudara. Kalau seandainya saya menghadap Tuhan sudah meninggal di surga gitu ya, dengan cara apapun. Terus saya lihat, saya umpamanya masuk surga gitu saudara. Saya lihat senior saya umpamanya. Dia nih sudah lebih senior, mengembalakan, pelayanannya luar biasa. Kok enggak ada gitu ya saudara. Saya tanya ke malaikat. Malaikat, kenapa kok dia enggak masuk surga? Kan ada ayat bilang begini saudara. Bukannya orang berseru kepadaku Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga. Kan tidak semuanya saudara. Ini berbicara tentang orang yang di gereja loh. Bernubuat, sudah mengusir setan ya. Melakukan mujizat demi namaku dan lain sebagainya saudara. Saya mungkin tanya ke malaikat, kenapa kok dia tidak masuk surga? Padahal kan pelayanannya luar biasa. Saya yakin malaikat akan jawabnya begini, yakin banget saudara. Orang ini sebenarnya belum lahir baru. Loh kenapa? Kan sudah melayani. Karena bukti daripada seorang yang lahir baru, hidupannya pasti berubah. Kehidupannya pasti ada buah yang dihasilkan, berubah. Makanya saudara untuk membuktikan benar atau salah itu bukan sekarang saudara ya.
Nanti Tuhan katakan, ada masa penampian. Mana gandum, mana ilalang. Mana kambing, mana domba. Nah yang jelas yang harus kita lakukan saat ini cuma satu. Yaitu hidup berubah dan berbuah. Amin. Ayo tunjukkan ketika saudara melayani. Hiduplah saudara seperti apa yang Tuhan inginkan. Karena berbicara tentang terang saudara. Itu buahnya ada. Kebaikan, keadilan dan kebenaran. Harus menjadi bagian daripada kehidupan kita. Dan saya saudara melihat jemaat Tuhan di tempat ini saudara. Kehidupannya semakin hari semakin disempurnakan dalam Tuhan. Penuh dengan kelemahan tetapi tidak menjadikan kelemahan itu, wah ya sudahlah saya biasa-biasa hidup saya. Enggak saudara. Tetapi saudara akan mendorong saudara untuk terus memperbaiki. Semakin saudara berbuat kebaikan dan ada buahnya itu kebaikan, keadilan dan kebenaran. Saudara. Ayo jadilah orang-orang yang mau berubah dan berbuah. Ya, tunjukkan saudara. Ya, jangan saudara kata, wah saya sudah begini Pak, saya tidak mau berubah Pak. Saudara, Tuhan mau Yesus saja, saudara. Paulus saja, saudara. Paulus itu kalau saudara lihat latar belakang kehidupannya itu tidak karu-karuan, saudara. Orangnya temperamental, tidak sabaran, suka menganiaya orang, saudara. Tidak mau tahu. Jadi tabiat-tabiat lama. Tapi dia katakan begini, saudara, bahwa sejak dia mengenal Yesus, saudara, yang dia anggap keuntungan di belakang dianggap rugi. Dia tinggalkan semuanya itu sebagai sampah. Dan dia memulai satu kehidupan yang baru. Ini orang yang siap menjadi terang dunia, saudara. Ya, itu saja, simpel saudara sebenarnya. Jadi bukan soal pelayanan baru jadi terang, tidak saudara. Baru luar biasa berkhotbahnya, wah ini sudah jadi terang, belum tentu. Yang Tuhan mau adalah berubah hidupmu dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Nah, hidup sebagai anak-anak terang ini perintah Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Sebab seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kemudian ayat yang ketiga. Tetapi perjabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Saudara, apa arti ayat ini? Kita harus mulai saudara meninggalkan cara-cara hidup kita yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Yang bisa, hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saya percaya pencipta lagu ini bergumul dengan dirinya sendiri, saudara. Mungkin dia seorang pencipta lagu yang berwatak keras, saudara. Dia berdoa, Tuhan, aku mau mati bagi diriku sendiri. Aku mau mati dengan kedaginganku. Sebab dengan cara inilah aku diselamatkan, saudara. Saudara perhatikan di sana bahwa orang-orang yang orang sundal, cemar, serakah, penyembah berhala tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus atau kerajaan Allah. Ya, tidak mendapat bagian. Karena intinya begini, dia tidak mau berubah. Ciri daripada Kristus ada dalam kehidupan kita adalah dia berubah dan berbuah. Ya. Saudara pastikan hidup saudara, relakan diri saudara untuk berubah. Amin. Bukan seperti Ultraman ya, berubah gitu saudara, bukan ya. Tapi maksudnya karakter kita, saudara. Saya berkali-kali saksikan, saya ini anak tentara, saudara. Punya ada rasa sombong, ada saudara. Angkuh, merasa lebih paling benar dan lain sebagainya, saudara. Tapi saudara, karena kasih karunia daripada Tuhan, kehidupan saya berubah. Banyak proses yang saya hadapi, saudara. Semoga saya ada sampai detik ini.
Saya pernah disakiti, saudara. Pernah mau balas, tapi istri saya melarang. Jangan, kamu tuh sudah hamba Tuhan loh. Kamu tuh sudah percaya loh. Jangan, saudara. Saudara, memang tidak enak ya untuk melakukan kebenaran menurut daging, saudara. Tapi saya percaya ketika saudara hidup dalam kebenaran, itu akan membebaskan saudara, memberikan saudara kelegaan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, selanjutnya yang ketiga, menjadi cermin dalam hidup kita. Seperti tadi saya bayangkan bagaimana kita menjadi akuarium gitu ya saudara, yang bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, hidup kita juga sama saudara, menjadi cermin. Ya, saudara perhatikan dalam 2 Korintus 3:18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita ini kalau bercermin saudara, itu seperti bukan melihat diri kita, tapi Yesus yang hidup di dalam diri kita. Nah, Tuhan katakan kehidupan kita tidak ada yang diselubungi. Nah, makanya begini saudara, Tuhan mau kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Serupa dengan Tuhan seperti apa? Yesus hidup di dunia ini. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, dia saudara bahkan memberkati orang-orang yang menganiaya dia. Yesus mengampuni, Yesus sabar saudara dengan begitu banyak peristiwa yang dia hadapi saudara. Dia rendah hati saudara. Lahir mau di kandang yang hina. Dan seterusnya saudara. Tiru kehidupan Yesus saudara. Tidak ada yang bisa menyangkal kehidupan Yesus yang penuh dengan kebenaran di kepercayaan lain. Tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Tuhan kita itu benar-benar orang yang patut diteladani saudara. Dengan keberadaannya selagi dia ada di dunia. Artinya saudara, kita sudah ada dalam track yang benar. Bahwa Tuhan kita tidak ada salahnya. Tuhan kita mengajarkan nilai-nilai kerajaan yang memiliki nilai tinggi saudara. Di tengah-tengah dunia ini. Saya berdoa saudara, akan muncul orang-orang yang seperti Yesus di tempat ini. Yang begitu dilihat sabar gitu kan. Begitu dilihat orang, orang ini rendah hati. Jarang loh orang Bondowoso rendah hati gitu biasanya saudara ya. Jarang orang Bondowoso baik hati. Yang mau mengampuni jarang. Tapi itu ditemukan di jemaat GBI Rock Bondowoso. Tepuk tangan buatan kita. Haleluya. Ayo saudara, memang tidak mudah ya bertentangan dengan daging kita saudara. Bertentangan dengan ego kita, itu pasti saudara. Tapi ayo kita belajar. Dan proses-proses ini saudara, kalaupun saudara jatuh ya, Tuhan katakan bahwa engkau tidak dibiarkan tergeletak. Ya, buluh yang patah tidak dibiarkan terkulai. Engkau akan dibangkitkan lagi. Dan saya yakin saudara, ketika engkau memuliakan nama Tuhan dengan cara hidup seperti ini saudara, maka percayalah engkau akan hidup di bawah langit yang terbuka. Ya, hidup dalam kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Sehingga apapun yang kau hadapi engkau tidak khawatir. Apa yang kau hadapi selalu ada mujizat yang menyertai kita setiap hari. Amin. Selalu ada pertolongan Tuhan yang menyertai kita setiap hari. Ayat yang terakhir, hidup sebagai surat yang terbuka saudara ya. 2 Korintus 3:2, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh apa? Semua orang, saudara. Jadi kita ini adalah catatan-catatan saudara yang terukir dalam hati kita dan itu dibaca oleh semua orang. Ini maksudnya Tuhan menempatkan bahwa terang itu harus ditempatkan di atas kaki Dian. Sehingga terang itu bercahaya dan menerangi kegelapan saudara. Kebutuhan manusia sekarang ini saudara adalah bagaimana kita bisa menerangi dunia ini saudara. Yang penuh dengan kegelapan. Mereka tidak sadar saudara. Kegelapan akan menghancurkan kehidupan mereka. Tapi mereka masih enjoy. Seolah-olah masih senang-senang, masih happy-happy gitu kan. Tapi saudara Tuhan selalu katakan ingatkan ujung mereka loh. Kasihan saudara. Mereka menuju kebinasaan. Kenapa mereka tidak mau bertobat? Ya karena mereka sudah dibutakan oleh ilah zaman. Dibutakan oleh kekayaan dunia ini saudara. Dan seterusnya dan seterusnya. Ayo saudara, jadilah berkat buat sesama kita. Amin.
Jadilah berkat saudara sebagai suratan yang terbuka untuk orang-orang di sekeliling kita. Saat ini saudara, bukan saatnya lagi saudara kita hidup santai-santai, hidup mengabaikan hal-hal sisi rohani kehidupan kita. Karena kita sedang hidup di akhir zaman. Bahkan banyak hamba Tuhan katakan bukan lagi akhir zaman Pak, di ujungnya akhir zaman. Ya, di akhirnya akhir zaman saudara. Kalau kita melihat perang, ya, kemarin kita bahas ya, perang, kemudian kelaparan dan lain sebagainya. Ini baru awal daripada akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman. Baru awal, nanti akan ada situasi-situasi yang lebih sulit lagi saudara. Namun Tuhan katakan begini, kalau saudara dengar ini bukan berarti saya nakut-nakuti ya, bukan saudara. Tetapi supaya saudara tetap memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan mulai memperhatikan kehidupan rohani kita, saudara. Glorify the King through me, ya, atau memuliakan Sang Raja melalui kehidupan kita itu adalah kita harus hidup terkoneksi dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain, ya. Saudara mau berubah dengan ikut kelas-kelas motivasi. Saudara, kelas motivasi itu hanya menyentuh jiwani saja. Roh saudara selamat tidak bisa disembuhkan. Tidak pernah dirawat, jiwa saudara mudah rapuh juga. Kalau roh saudara kuat, jiwa kuat, tubuh saudara juga sehat. Amin. Kemudian hidup yang berubah dan berbuah, ya, harus ditunjukkan dengan segala daya upayanya saudara, dengan segala kekuatan juga saudara. Kemudian menjadi cermin kehidupan Yesus ada dalam kehidupan kita. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya. Kita pujikan lagu tadi ya, dengan nada G ya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Katakan semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Lah hidup ini ku letakkan, ya, datang ke mezbahnya, pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingin. Ku telah mati, oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ya Tuhan ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Musik pelan saja, pujikan pujian ini. Saudara, kita renungkan sejenak firman Tuhan. Tuhan mau kita memuliakan Sang Raja atau Yesus Kristus melalui kita sendiri, yaitu melalui kehidupan kita. Dengan apa? Menjadi terang. Dan Tuhan ingin kehidupan kita tidak menjadi sia-sia. Kita hidup di dunia sudah penuh dengan pergumulan. Dan kita sia-siakan hidup kita lagi dengan perbuatan-perbuatan dalam kegelapan. Yang ujung-ujungnya kehidupan kita akan binasa. Saudara, renungkan ini. Bahwa jangan sampai kehidupan kita menjadi sia-sia. Karena kita masih hidup dalam kegelapan. Tuhan mau kita hidup dalam terang. Yaitu menjadi bagian dalam kerajaan Allah
yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan mau kita terkoneksi dengan Tuhan. Ayo mulai selalu ingatkan dirimu untuk terus beribadah kepada Tuhan. Untuk berdoa, untuk mendapatkan kekuatan melalui firman-Nya. Sebab tanpa itu, apimu bisa padam, kekuatanmu juga bisa padam. Dan engkau kembali hidup dalam kegelapan. Tuhan mau kita tidak hidup dalam kegelapan dan terus menyala. Api itu tetap dijaga. Dan selanjutnya juga Tuhan, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, engkau mungkin berjuang hari ini, harus tertatih-tatih, berdarah-darah, mengalahkan kedaginganmu dan keinginanmu. Karena engkau mau berubah dan juga berbuah. Dan Tuhan akan lihat itu. Engkau tidak berjalan sendiri, Tuhan akan menopangmu dan memberikan engkau kekuatan. Dan selanjutnya, kita ini adalah cermin, di mana orang melihat kita, bukan lagi melihat saudara dan saya, tetapi melihat siapa yang ada dalam diri kita. Tuhan mau ketika orang lain melihat kita, hidupmu berubah. Hidupmu yang dilihat adalah Kristus yang hidup di dalam engkau. Engkau menunjukkan sifat ilahi, karakter Kristus ada dalam kehidupan. Kuatkan kami Bapa, untuk kami terus berjalan dalam terang-Mu. Sebab kami tidak mau berjalan dalam kegelapan yang akan membawa kami kepada kebinasaan. Kami mau hidup dalam terang-Mu Tuhan. Terima kasih, berikan kekuatan kepada kami. Dan Tuhan katakan tidak ada kata terlambat. Tuhan katakan juga, aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Aku akan menolongmu, aku akan menopangmu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Emas dan permata, tapi kasih-Mu ya Tuhan. Bukanlah harta yang fana, tapi cinta-Mu oh Tuhan. Bukan emas dan permata, tapi kasih-Mu ya Tuhan. Bukanlah harta yang fana, tapi cinta-Mu oh Tuhan. Katakan, curahkan hujan Roh-Mu, basahi tanah hatiku. Ya Yesus kekasihku, curahkan lah kuasa-Mu dan jadikan ku saksi-Mu untuk muliakan nama-Mu. Kasih-Mu, haleluya. Pulihkan ku, kasih-Mu, bebaskan ku, haleluya. Bukan emas dan permata, haleluya, tapi kasih-Mu ya Tuhan. Bukanlah harta, bukanlah harta
yang fana, tapi cintamu, oh Tuhan. Haleluya. Katakan curahkan, curahkan hujan rohmu, basahi tanah hatiku. Ya Yesus kekasihku, curahkan, curahkanlah kuasamu dan jadikanku saksimu untuk muliakan namamu, kasihmu, kasihmu, pulihkanku kasihmu, kasihmu, bebaskanku kasihmu, kasihmu, pulihkanku kasihmu, bebaskanku. Haleluya. Mari kita bangkit bersama-sama. Ya, angkat kedua belah tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usahamu, dalam rumah tanggamu, dalam studimu. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan buat berhasil dalam kebenaran. Dan kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Di dalam nama Tuhan Yesus terima berkat ini. Yang percaya, katakan bersama-sama. Amin.